Nama saya Sabila Rupir Ketaren dengan NIM 223304020623 kelas manajemen keuangan PKB semester 4. Di sini saya mau menjelaskan manajemen operasional dengan sub 1 sampai 7. Sub 1 manajemen operasional. Manajemen operasional adalah pengelolaan kegiatan produksi dan operasional suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas. Fungsi utamanya mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proses produksi. Ruang lingkupnya meliputi manajemen rantai pasok, pengelolaan ketersediaan, perencanaan kapasitas, pengaturan produksi, dan pengendalian kualitas. Sub 2. Public Hand Management. Public Hand Management (SCM) atau dengan dikenal manajemen rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi bahan setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan melalui sarana distribusi. Fungsi-fungsi Public Hand Management: 1. Perkiraan permintaan, 2. Penyelesaian pemasok, 3. Pemesanan bahan baku, 4. Pengendali persediaan, 5. Penjadwalan produksi, 6. Pengepalan dan pengiriman, 7. Manajemen informasi, 8. Manajemen mutu, 9. Manajemen konsumsi. Sub 3. Manajemen operasi dalam bisnis environment. Business atau electronic business dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otoriter dengan menggunakan sistem informasi komputer. Dengan ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gester, seorang CEO perusahaan IBM. E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-commerce berbeda dengan e-business. E-business mengacu pada transaksi dan proses dalam suatu organisasi. 4 atau sub 4, strategi operasi dan pengambilan keputusan. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk berkompetisi di pasar global. Dengan melakukan perumusan strategi perusahaan, Hanger, J. Davis, dan Willett Thomas L. 2012 membagikan dalam 4 langkah, yaitu 1. Menganalisis situasi, 2. Menentukan strategi perusahaan, 3. Menyediakan pertanyaan strategi perusahaan, 4. Menentukan orientasi strategi perusahaan, 5. Desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses. Sub 5. Desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses penciptaan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat kuat pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan sebagai berikut. Tujuan utama, puasan konsumen. Tujuan tambahan, fungsi dari produk atau jasa. 2. Biaya atau keuntungan. 3. Mutu. 4. Penampilan. 5. Mengurangi produksi atau perakitan. 6. Mengurangi perawatan atau jasa. Sub 6. Peramalan dalam manajemen operasional. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Jenis-jenis peramalan. 1. Perkiraan berdasarkan waktu. 2. Perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan. 2. Perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan. 3. Perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. 4. Perkiraan berdasarkan sifat penyusunannya. Topik 7. Lanjutan peramalan dalam manajemen operasional. Hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meski demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu 1. Juri dari opini eksekutif. 2. Gabungan tenaga penjualan. 3. Metode Delphi. 4. Survei pasar atau market survey. Salah satu cara untuk memantau peramalan guna
menjamin keefektifannya adalah menggunakan isyarah atau tracking sinyal. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil dari peramalan dari satu orang dengan orang lain itu dapat berbeda. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.